dibandingkan dengan yang di timur, jumlah tiang-tiangnya ini lebih sedikit karena memang jarak ke jalan yang menempel ke tanah ini nampaknya ini lebih pendek ya teman-teman ya. Jumpa lagi teman-teman dengan Om Bon Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang ini saya ada di Brosot ya. Di Brosot itu di sebelah baratnya Jembatan Progo 2. Nah, di depan itu Bangjo atau pertigaan Brosot atau pertigaan Tugu Brosot ya teman-teman ya. Nah, saya akan ke Jembatan Pandan Simo teman-teman. Nah, nanti di depan itu saya belok kiri di Tugu itu ya. Belok kiri kemudian melewati Jalan Dendles ya teman-teman ya. Ini nah, depan itu Tugu Brosot ya teman-teman ya, yang bentuknya kayak botol. Kemudian kalau lurus itu ke Wates. Sekarang saya ke kiri ini, yang lurus ini adalah Jalan Dendles ya teman-teman ya. Kita akan lurus untuk menuju ke Jembatan Pandan Simo di sisi barat dari Sungai Progo teman-teman. Nah, di sisi barat Sungai Progo, Jembatan Pandan Simo itu ya teman-teman ya, itu banyak sekali hal yang menarik ya teman-teman ya. Nah, ini yang mau saya lihat dan saya informasikan kepada pemirsa semuanya. Nah, di depan ini pasar teman-teman ya. Terkenalnya kalau dulu Pasar Kliwon teman-teman. Nah, di sini banyak orang berjualan ya di pinggir jalan ini. Pedagang kaki lima teman-teman. Ini Pasar Kliwon di Kaluran Keranggan nampaknya ya. Karena sebelah tadi ada kantor Kaluran Keranggan teman-teman. Nih, coba kita lihat tulisannya ya di sini ya. Ini pasar ya, Pasar Kliwon terkenalnya teman-teman. Nah, bener teman-teman, ini Pasar Keranggan ya kalau tulisannya di depan pintu gerbang tadi ya. Nah teman-teman, kalau di depan itu kita belok kiri, kita akan sampai ke Jembatan Pandan Simo yang dekat dengan Pantai Trisik. Nah, di depan itu ya teman-teman, itu batas tiang dari calon Jembatan Pandan Simo teman-teman. Yang ke barat yang ada truk lewat itu sudah at-grade istilahnya ya. Jadi jalannya udah nempel di tanah ya, bukan layang lagi ya teman-teman ya. Jadi dibandingkan dengan yang di timur, jumlah tiang-tiangnya ini lebih sedikit karena memang jarak ke jalan yang menempel ke tanah ini nampaknya ini lebih pendek ya teman-teman ya. Meskipun saya tidak mengukur, tapi kelihatan lebih pendek di sini. Karena kalau yang di timur itu cukup jauh ya, dari jalan JJLS yang sebelum belok ke utara ke arah Selandaan sampai ke bibir sungai itu lebih jauh ya teman-teman ya, sehingga tiang-tiangnya lebih banyak. Ini mungkin juga fakta ya teman-teman ya, fakta yang cukup beda dengan di sisi timur ya teman-teman ya. Oke, kita mendekat ke sana teman-teman. Nah, di depan itu teman-teman, tiang-tiangnya sudah dihubungkan ya, sudah sampai ke ini dekat saya ini teman-teman, dan itu masih dikerjakan ya teman-teman ya.
Nah, kalau kita hitung kira-kira ada berapa tiang yang sudah dihubungkan ya, berapa deret ya, 1, 2, 3, ya kira-kira ada 10 tiang lebih ya teman-teman ya, maksudnya 10 baris ini ya teman-teman ya. Yang masih ada hijau-hijaunya itu berarti sedang dikerjakan, karena itu tangga untuk naik turun teman-teman. Nah, di sini bedanya dengan sisi timur, kiri kanannya kalau di timur itu banyak tambak-tambak ya, tambak-tambak ikan, tambak-tambak udang mungkin ya teman-teman ya. Tapi di sisi barat ini nggak ada sama sekali tambak itu. Sini lahan pertanian ini ya teman-teman ya. Kalau di timur ada lahan pertaniannya, ada juga lahan perikanannya atau tambak-tambaknya ya teman-teman ya. Nah, itu pembuatan pondasi ya, untuk pondasi jembatan yang bukan tiang, yang sudah di sungai itu teman-teman. Itu sudah makin ke timur ya teman-teman ya. Ini karena targetnya mungkin akhir tahun ini harus selesai ya teman-teman. Ini memang agak jauh ya teman-teman, karena memang untuk orang umum tidak ada akses ke sana. Ya, beda dengan yang di timur. Kalau yang di timur itu banyak jalan ya, jalan umum yang dekat sekali dengan Sungai Progonya teman-teman. Karena di sana di pinggir Sungai Progo itu banyak nelayan-nelayan tuh, perahu-perahunya itu yang ditambatkan di sana ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini sudah dalam ya lembah seperti ini. Kemudian juga di sebelah timur itu ada situs-situs ya, situs-situs peninggalan zaman dulu ya teman-teman ya, peninggalan zaman Kerajaan Mataram ya, di dekat proyek jembatan Pandan Simo itu teman-teman. Nah, di sini setahu saya tidak ada ya, mungkin ada pemirsa yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Di sini dekat dengan situs, tapi di sebelah agak barat sana teman-teman, jauh dari jembatan ini ya. Nah, ini nampaknya teman-teman akhir tahun nampaknya bisa selesai ini, mudah-mudahan ya teman-teman ya, biar masyarakat segera bisa melewati jembatan ini. Harapannya nanti sisi barat itu pantai-pantainya juga bisa ramai ya, seperti yang di sisi timur, karena nanti wisatawan yang dari arah timur, dari Parangtritis ke barat itu kalau mau ke Kulon Progo itu lebih mudah ya, ke pantai-pantai di Kulon Progo itu. Karena selama ini kalau mau ke Kulon Progo harus melewati jalan Brosot Wates itu dulu, kemudian baru ke Dandeles ya teman-teman ya. Nah, kalau ini bisa langsung teman-teman, bisa dari jalan CCL sana langsung ke Kulon Progo. Jadi itu ya perbedaannya ya, fakta-fakta yang ada di sisi barat ya proyek jembatan Pandan Simo ini teman-teman. Nah, itu alat beratnya kelihatan dari sini nih teman-teman ya. Ada kren, ada alat pengebor itu teman-teman ya. Kemudian ada ekskavator 2 kuning itu, mungkin lebih ya, yang jauh yang sana ada lagi. Kemudian yang sebelah sana itu dari sisi timur itu teman-teman ya, dari sisi timur, karena memang sudah akan bertemu di tengah-tengah Sungai Progo itu. Alat beratnya banyak sekali dan terus bekerja ya. Dan itu ada lampu teman-teman ya, mungkin untuk lampu keselamatan ya, karena itu bergerak itu teman-teman lampunya.
Itu alat beratnya terdengar dari sini ya. Oh, itu tinggi banget itu teman-teman. Kalau dilihat dari jalan umum tinggi banget itu. Dan jembatan tuh nanti kelihatan dari jembatan Progo 2 teman-teman. Nah, ini kelebihan jembatan Pandan Simo itu, yang lewat di atas jembatan itu bisa menikmati keindahan pantai selatan dengan gelombangnya yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Proyek jembatan Pandan Simo yang di sisi barat ya, di sisi barat Kulon Progo ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, di sini banyak fakta yang menarik yang berbeda dibandingkan dengan sisi yang timur ya teman-teman ya. Salah satunya adalah di sini itu pengunjungnya hampir tidak seramai yang di timur ya teman-teman ya. Jadi kalau di timur itu banyak sekali yang melihat, menonton, atau sekedar ingin tahu. Kalau di sini nampaknya sepi ya teman-teman ya. Ini faktornya apa? Saya tidak tahu ini teman-teman. Tapi ini adalah kenyataan ya teman-teman ya. Jadi memang banyak perbedaannya ya teman-teman ya. Itu dari sisi pengunjung. Nah, tadi kita melewati pasar ya teman-teman. Berarti di sisi barat ini lebih dekat dengan pasar ya. Karena jarak pasar tadi, pasar Keranggan tadi ke sini tidak terlalu jauh. Nah, kalau di sisi timur pasarnya di daerah Mangiran itu mungkin lebih jauh ya teman-teman ya. Jadi memang banyak ya sisi perbedaannya ya teman-teman ya. Cuman di sisi timur tuh banyak sekali perahu-perahu nelayan itu yang ditambatkan di tepi pantai, di tepi sungai itu teman-teman. Kalau di sini nampaknya nggak ada. Ini bisa kita lihat ya. Nah teman-teman ya, itu tadi beberapa fakta yang menarik yang ada di proyek jembatan Pandan Simo di sisi barat ini ya teman-teman. Nah, masih ada lagi teman-teman. Jadi kalau di sisi timur itu tiang-tiangnya lebih banyak karena lebih panjang ya. Di sisi timur juga nyaris tidak memerlukan tanah uruk nampaknya teman-teman ya. Kecuali tanah uruk untuk tanggul ya teman-teman ya. Kalau di sini selain tanah uruk untuk tanggul juga tanah uruk untuk jalan teman-teman. Nah, bedanya itu, kalau tanah uruk untuk tanggul untuk membendung Sungai Progo baik dari sisi barat maupun sisi timur sama ya teman-teman. Nah, jalan itu ada di depan itu teman-teman, yang jalan yang dibuat untuk keperluan proyek ini ya teman-teman ya. Jalan JJLS yang terbaru yang baru saja juga diuruk teman-teman. Kita akan lewat ke sana. Nah, ini sedang mengerjakan pembuatan selokan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ekskavatornya ya, sedang mengerjakan pembuatan selokan untuk ini penggantian itu teman-teman. Nah, kita akan melewati ini JJLS terbaru yang diuruk ya teman-teman ya. Kalau di sebelah timur kan tidak ada seperti ini. Nah, ini sekarang juga baru dibuatkan mungkin selokan juga ini ya teman-teman ya. Ini bedanya yang sisi barat dengan sisi timur ya teman-teman ya. Wah, ini jalannya masih bergelombangnya terasa sekali ya. Memang karena belum ya teman-teman ya, belum selesai ini.
Oke ya teman-teman ya, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya.